I just had to let you know you're. Assalamualaikum semuanya, halo guys. Siang kali ini kita mau menyelesaikan tugas biologi dari Bufat kelompok 8. ya, dan kami dari kelompok 8. Selamat menikmati. Saya Aquinta Bocono Mahendrata dari absen 5 ingin menjelaskan tentang apa itu biotik dan abiotik yang ada di sawah ini. Nah, biotik itu apa sih? Biotik itu adalah beberapa makhluk hidup yang memang sebenarnya hidup. Ya. Nah, sedangkan yang abiotik itu seperti makhluk yang tidak hidup. Nah, contoh di sini biotik itu seperti hewan-hewan yang hidup. Contohnya kayak ada jangkrik, terus kayak ada burung-burung, terus kayak ada fitoplankton biasanya ada di air-air kayak gitu tuh. Terus biasanya ada ular sekitaran sini, cuman nggak tahu mana sekarang, kayaknya lagi tidur ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang apa sih itu produsen sampai ke konsumen 3. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang produsen. Produsen ini sifatnya itu seperti autotrof. Biasanya dia itu bisa membuat makanan untuk dirinya sendiri. Contoh seperti fitoplankton dan rumput dan daun-daunan lainnya. Nah, maksud dari autotrof ini dia itu bisa menciptakan atau mencari nutrisi dari bahan-bahan lainnya. Contohnya kayak rumput nih. Rumput itu mengambil nutrisi dari tanah melalui akarnya gitu. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang konsumen 1. Apa sih itu konsumen 1? Nah, konsumen 1 itu adalah hewan yang kecil dan dia itu suka pemakan rumput atau bisa dibilang herbivora. Nah, biasanya serangga-serangga itu seperti belalang, jangkrik, dan hewan lain sebagainya. Yang kedua adalah konsumen 2. Apa sih itu kok konsumen 2? Konsumen 2 atau bisa dibilang dengan konsumen sekunder itu memiliki peran yang sangat penting karena dia akan memangsa konsumen 1 yang akan dimakan oleh konsumen 3 atau puncak predator. Nah, itu nanti kita bahas. Nanti sekarang saya akan membahas tentang konsumen 2. Nah, konsumen 2 biasanya itu memiliki ciri khas karnivora kecil atau bisa dibilang omnivora juga bisa. Tuh. Contohnya kayak katak, ayam, burung-burung kecil dan mungkin angsa-angsa lainnya yang ada di sini. Gitu. Yang terakhir ini, nah itu yang saya jelaskan tadi itu seperti konsumen 3. Apa sih konsumen 3 itu? Konsumen 3 itu bisa dibilang puncak predator dari rantai makanan. Biasanya ini tuh predator tidak bisa dimakan oleh hewan lain dan banyak saingannya. Contohnya kayak ular, kucing, bahkan elang sekalipun. Nah, selanjutnya yang paling terakhir itu adalah dekomposer. Nah, apa sih itu dekomposer? Jadi gini loh, konsumen 3 kalau udah mati dia bakalan jadi yang namanya fosil. Nah, cara dia jadi fosil itu tuh gak cuman gitu doang. Jadi bakalan ada yang makan kayak cacing dan bahkan jamur-jamur kecil lainnya. Ya, itu saja penjelasan dari saya. Sebelum menjelaskan, perkenalkan nama saya Erin Octavia Putri, absen 12. Saya akan menjelaskan tentang kompetisi. Kompetisi di sawah terjadi ketika 2 atau lebih makhluk hidup saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang sama, seperti makanan atau tempat hidup. Misalnya ulat dan belalang sama-sama memakan daun, sehingga keduanya bersaing untuk mendapatkan makanan. Contoh lain, burung dan tikus yang bersaing untuk mendapat sumber makanan di sawah. Selanjutnya adalah predatorisme. Predatorisme adalah hubungan antar makhluk hidup di salah satu makhluk hidup seperti predator memburu dan memakan makhluk hidup lain. Contohnya katak memakan belalang atau ular memakan tikus. Ini adalah rantai makanan. Rantai makanan di ekosistem sawah adalah proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya melalui hubungan dimakan dan makan. Contohnya padi sebagai produsen dan dimakan oleh belalang. Kemudian belalang dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular.
dan ular dapat dimakan oleh burung pemangsa lainnya. Setiap tingkat menunjukkan peran sebagai produsen, konsumen, hingga predator. Oke, selanjutnya dari aku Lindi Amira Al-Zahira dari nomor absen 18. Di video ini aku mau jelasin tentang interaksi antara dua makhluk hidup, yaitu simbiosis. Simbiosis itu hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan dan merugikan. Yang pertama ada mutualisme, yaitu hubungan yang saling menguntungkan. Contohnya ada bakteri dan tanaman. Bakteri membantu tanaman mendapatkan nutrisi dan juga mendapatkan tempat hidup. Lalu yang kedua ada parasitisme, yaitu hubungan yang merugikan salah satu pihak makhluk hidup. Contohnya ulat dengan padi. Ulat memakan daun padi, tapi juga mendapatkan sehingga padi dapat rusak. Lalu yang ketiga ada komensalisme. Komensalisme ini yang terakhir ya, yaitu satu pihak yang diuntungkan, tapi yang lain tidak dirugikan. Contohnya burung yang hinggap di padi. Burung mendapatkan tempat bertengger, tapi padinya nggak rusak atau tidak dirugikan ya teman-teman. Lalu jadi simbiosis ini simbiosis di sekitar kita itu bisa saling menguntungkan, tapi ada juga yang saling merugikan. Terima kasih, itu penjelasan dari aku. Perkenalkan, nama saya Ransi Ikram Ahmad dari absen 28. Saya akan menjelaskan tentang jaring-jaring makanan yang ada di ekosistem sawah ini. Untuk yang pertama yaitu ada produsennya, yang dimana produsennya itu adalah padi dan pohon itu sendiri. Dan untuk konsumen satunya yaitu ada belalang, jangkrik, ulat, dan capung. Seperti yang ada di tangan saya ini, yaitu belalang. Dan untuk konsumen duanya yaitu ada katak, ada burung, dan ada juga kadal. Dan selanjutnya untuk konsumen ketiganya yaitu ada ular, ada tikus, ada ular, dan ada kucing. Dan untuk yang terakhir yaitu dekomposernya. Dekomposernya yaitu ada cacing dan ada jamur. Siap, terima kasih. Oke guys, tadi adalah materi biologi dari kami. Terima kasih. Terima kasih.